Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Nur Fauzi Rahmawati dengan nomor NIM 1262052121119 dari kelas PGMI 5D dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis jurnal pembelajaran IPS MISD Kurikulum Merdeka. Poin A. Identitas jurnal. Nama jurnal, Journal of Development and Research in Education, volume 3, nomor 2, ISSN 20805523, halaman 74-81, tahun terbit 2023. Judul jurnal, Keunggulan dan Kelemahan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran IPS di SDMI. Nama penulis, Mas Agus Abdul Rahman Ramadan, Doni Ramadhani, Anugrah Pratama, Yayan Saputra, Husin Maulana. Poin B. Abstrak jurnal. Jumlah paragraf 1 paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1,0. Uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam format bahasa Inggris. Pada bagian abstrak, penulis menjelaskan bahwa dalam jurnal tersebut akan membahas kekurangan dan kelebihan kurikulum merdeka di pembelajaran IPS dari perspektif sejarah. Penulis menyatakan bahwa kurikulum merupakan rancangan materi pembelajaran yang diajarkan dan diberikan kepada peserta didik melalui metode dan cara tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sering mengalami perubahan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Untuk saat ini, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum merdeka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan dari kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS. Lewat jurnal, Merdeka Kurikulum, Social Learning, Social of Education. Poin C. Pendahuluan jurnal. Di dalam pendahuluan jurnal, penulis menggambarkan mengenai adanya perkembangan yang begitu cepat yang berdampak pada semua sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan saat ini, sistem kurikulum silih berganti. Kurikulum di Indonesia kurang lebih sudah mengalami pergantian sebanyak 10 kali. Setiap perubahan kurikulum yang dilakukan selalu memunculkan kurikulum baru. Setiap kurikulum tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang bersumber dari landasan, komponen, prinsip, evaluasi, dan model pengembangan kurikulum. Kurikulum merdeka bersifat intrakurikuler, yang difokuskan pada penguatan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan sesuai tema yang sudah ditentukan pemerintah. Namun penulis melihat hal ini justru menjadi kekurangan dari kurikulum merdeka, khususnya pada mata pelajaran sejarah meskipun ada sisi kelebihan juga yang dimunculkan. Berdasarkan hal ini, maka penulis berkeinginan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka pada pembelajaran sejarah. Poin D. Tujuan jurnal. Yang pertama, mendeskripsikan akomodasi kurikulum merdeka terhadap pembelajaran sejarah. Yang kedua, mendeskripsikan keunggulan dan kekurangan dari kurikulum merdeka pada pembelajaran sejarah. Poin E. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Penelitian kualitatif merupakan salah satu kegiatan prosedur pada penelitian yang berguna untuk memperoleh data deskriptif yang meliputi perilaku, ucapan, tulisan yang sedang diamati. Penulis juga mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik itu buku, artikel, atau hasil riset yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum merdeka. Poin F. Hasil penelitian dan pembahasan. Secara keseluruhan, di dalam pembahasan, penulis sudah bisa memberikan data sesuai dengan penelitian yang dikemukakan, yaitu yang pertama, perancangan kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Kemenristek-Dikti berfungsi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dalam hal literasi dan numerasi. Kurikulum merdeka dalam penerapannya harus didukung dengan penyediaan pelatihan, penyediaan sumber bahan belajar guru, dan perangkat ajar yang inovatif, didukung oleh kepala sekolah dan dinas setempat. Satuan pendidikan dalam penyediaan perangkat ajar yang dimaksud adalah berupa buku teks bahan ajar pendukung, contohnya rancangan dan skema tujuan pembelajaran, kurikulum operasional sekolah, modul ajar, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila,
yang tersedia pada platform digital bagi guru. Hal ini dapat didukung dengan berbagai kegiatan, diantaranya pengembangan potensi bagi guru dan kepala sekolah melalui microlearning dengan menggunakan platform digital. Penerapan kurikulum ini juga sangat mendukung jaminan jam mengajar guru dan tunjangan profesi guru. Selain mendukung jaminan jam dan tunjangan profesi guru, dalam menerapkan kurikulum Merdeka juga didukung dengan platform Merdeka Mengajar. Terdapat 3 fungsi platform Merdeka Mengajar, yaitu mengajar kurikulum Merdeka secara lebih efektif, belajar konsep-konsep baru, dan berkarya untuk menciptakan suatu karya atau produk. Mulai muncul dan diterapkannya kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa guru dan siswa lebih bebas menentukan sistem belajar di kelas. Yang kedua, keunggulan dan kekurangan kurikulum Merdeka pada pembelajaran sejarah. Keunggulan kurikulum Merdeka pada pembelajaran sejarah yaitu yang pertama ditinjau dari segi kecakapan. Maka ada banyak keterampilan yang harus diajarkan kepada siswa, mulai dari konsep sejarah hingga nantinya siswa melakukan riset dan praktik sejarah. Yang kedua, guru juga lebih aktif dan kreatif untuk membuat metode, strategi, dan model pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan, termasuk membuat konten media pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah dan peserta didik. Kekurangan dari kurikulum Merdeka pada pembelajaran sejarah yaitu mata pelajaran sejarah hanya diajarkan 2 jam per minggu. Hal tersebut berdampak pada standar kecakapan yang tidak dapat dipenuhi apabila waktu yang disediakan hanya 2 jam per minggu. Ditambah lagi, mata pelajaran sejarah digolongkan dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial. Poin G, kesimpulan. Setiap kurikulum yang pernah diberlakukan dan diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Perubahan dari satu kurikulum ke kurikulum berikutnya merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan standar pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum Merdeka dibuat dan dicetus oleh Kemenristek-Dikti untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum Merdeka ini juga memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Siswa mungkin merasa lebih mudah untuk belajar tanpa merasa terbebani oleh tugas jika kurikulum Merdeka disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat kepribadian mereka. Akan tetapi, kurangnya persiapan untuk penerapan kurikulum Merdeka juga menjadi kendala bagi satuan pendidikan. Terlebih, belum memadainya sumber daya manusia dan belum baiknya sistem pendidikan dan pengajaran. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, secara keseluruhan jurnal memiliki kelebihan yang menonjol jika dilihat dari abstraknya. Penulis sudah menggunakan abstrak dengan format bahasa Inggris. Hal ini mendukung jurnal ini untuk berpotensi menjadi rujukan secara internasional. Penulisan dan pembahasan dalam jurnal ini cukup singkat dan jelas serta mudah dipahami oleh pembaca. Untuk kekurangannya, terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini, tentunya ada satu kekurangan yang mengurangi nilai kesempurnaan dari jurnal ini, yaitu abstrak hanya disajikan dalam format bahasa Inggris saja, tidak disertai dengan bahasa Indonesia. Hal ini sedikit menyulitkan pembaca yang tidak begitu mahir dalam bahasa internasional. Poin I, saran. Yang pertama, sebaiknya penulis memeriksa kembali tanda baca pada penulisan jurnal. Yang kedua, memeriksa kembali tulisan dan ejaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam jurnal. Burung dara burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.